Shalom. Shalom. Semangat shalom. Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk beribadah pada malam hari ini. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan sampai pada malam hari ini, sehingga kita masih dapat melakukan ibadah meskipun dalam keadaan online. Tapi kita percaya, harus yakin bahwa kasih Tuhan ada di setiap waktu. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, biar hadirat Tuhan ada dalam ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, Engkau layak dipuji dan sembah. Mari kita angkat satu lagu pujian. Tuhan layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian, yaitu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
terusannya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian Bukti Kebesaran. Jadi bukti Shalom rekan-rekan praise dimanapun berada. Puji Tuhan, saat ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan diangkat saat ini sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pengurus, yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Itu temanya memperhatikan yang tidak kelihatan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini. Kami mau belajar firman Tuhan, dan hamba berdoa setiap firman yang disampaikan diurapi Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, dan hamba minta pimpinan Tuhan. Hamba mohon pertolongan Tuhan, biar firman-Mu disampaikan menurut kehendak Tuhan, dan urapi firman-Mu ya Tuhan. Berkati semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun, siapapun,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 18 yang bunyinya demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan ini atau nats ini latar belakang berbicara tentang surat kiriman atau surat kiriman Paulus kepada jemaat yang ada di Akaya, dan kita tahu bersama pada masa itu adalah misi yang kedua dari Paulus di Korintus. Pada saat itu mereka atau Paulus sendiri menghadapi banyak masalah ketika melayani di Korintus atau melayani di Korintus pada kedua kalinya. Dan nats ini dengan judul Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Maksudnya apa, saudara? Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang setia mengiring Tuhan, Paulus banyak menghadapi tantangan, Paulus banyak menghadapi penderitaan, Paulus banyak menghadapi pergumulan. Tetapi dia yakin penuh bahwa ibarat bejana itu dia terus dimurnikan, terus dipulihkan, terus diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan memang dia harus menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi ada satu keyakinan di dalam dirinya seperti yang dia lakukan, dia nyatakan di dalam ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Artinya Paulus tidak fokus kepada apa yang ada di depan matanya dia yang sifatnya lahiriah, tetapi dia lebih berfokus kepada hal-hal yang batinia, yaitu kuasa yang ada di dalam dia, kuasa Tuhan yang ada di dalam dia, roh Tuhan yang menguasai dia, dan itu yang menjadi sumber kekuatannya. Dan dia katakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Segala sesuatu yang berbicara tentang hal-hal lahiriah itu nilainya sementara saja. Dan segala sesuatu yang bernilai kekal itu ada di dalam batin kita, yang dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu kuasa yang ada di dalam kita. Dan pada pasal yang kelima ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jadi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, sebagai seorang pelayan, sebagai orang yang setia kepada Tuhan Yesus, Paulus punya keyakinan yang besar. Kenapa dia punya keyakinan yang besar? Karena fokusnya bukan kepada hal-hal yang lahiriah, bukan kepada hal-hal yang nilainya sementara, tetapi dia berfokus kepada hal-hal batinia, yaitu kuasa yang besar yang dari Tuhan asalnya, itu yang ada di dalam dirinya. Dan dia punya keyakinan besar bahwa satu saat kelak dia akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang ada dalam pasalnya yang kelima. Dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat di surga bagi setiap orang yang percaya. Dan saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun saudara adalah orang-orang yang masih muda, tetapi saya percaya bahwa saudara punya kerinduan untuk selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan saya juga tahu dan sadari bahwa hari-hari ini kita ada di dalam masa-masa di mana kita menghadapi banyak sekali pergumulan. Tidak bisa kuliah dengan dengan maksimal, kita kuliahnya hanya lewat daring, tetapi ada keyakinan bahwa satu saat Tuhan pasti memulihkan keadaan ini. Tetapi firman Tuhan disampaikan buat kita pada saat ini, mari kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Banyak hal, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, tetapi kuncinya adalah
kita harus tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lahiriah yang kita sedang alami, jalani, dan gumuli hari-hari ini. Tapi kita fokus kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan yang besar yang ada di dalam kita. Dan kita harus yakin bahwa satu saat kelak, ketika Tuhan datang dan Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia akan menyediakan suatu tempat kediaman bagi kita, yaitu di surga. Jadi kesetiaan kita, ketekunan kita, ketaatan kita, itu ada upahnya. Kuncinya, jangan pernah tawar hati. Apapun pergumulan kita, penderitaan kita, masalah yang kita hadapi, mari kita tetap setia kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yang asalnya daripada Tuhan. Jangan pernah berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sementara nilainya, yang tidak ada nilai kekalnya. Dan jangan pernah tawar hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita menjadi orang-orang muda yang tetap setia kepada Tuhan, tidak mudah tawar hati, dan tidak hanya berfokus pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sementara, yang nilainya yang tidak memiliki nilai kekal. Tapi kita mau fokus kepada Tuhan, karena ada jaminan ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan menyediakan tempat di surga buat kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan berbicara secara pribadi, dan Tuhan Engkau akan menjamah mereka. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi masalah pergumulan setiap orang, biarlah saat ini Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan membaharui roh kami, dan kami akan mengubah semua cara hidup kami yang lama. Dari kami fokus kepada hal-hal yang sementara, hal-hal yang lahiriah yang tidak memiliki nilai kekal, kepada hal-hal yang baru, hal-hal batinia yang ada di dalam kami yang asalnya daripada Tuhan, yaitu kuasa iman yang memberikan kami pengharapan bahwa satu saat kelak Tuhan menyediakan segala sesuatu yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan pada hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Hamba berdoa diberkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan Tuhan akan buat mereka berhasil. Dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tiba-tiba kita ada di penghujung ibadah pada malam hari ini. Namun untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita kembali menyanyikan lagu Tuhan yang membimbing.